Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Jadi seperti yang agensi hari ini itu sertifikator, di mana sertifikator ini rata-rata sedang berprogres di lapangan untuk mengetahui, untuk melihat bagaimana implementasi dari aspek ketiga terhadap rekan-rekan di lapangan. Mungkin nanti untuk sertifikator ini bisa dengan pengawas ketiga atau pengawas lapangan saja ya. Jadi untuk rekan-rekan di tim yang ada progres pekerjaan ini dilanjutkan saja tidak Kak. Nah, mungkin untuk mengawali dari sertifikator ini dipersilakan Mas Rudi, mungkin ada yang ingin disampaikan ke rekan-rekan tim. Ya, terima kasih waktunya Mbak Anissa. Kepada teman-teman AMC, tim AMC ini yang akan melakukan preventive maintenance rutin bulanan di Gardu Induk PLN, harap untuk memastikan kegiatan sesuai dengan protokol kita dengan SOP dan juga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker ya, dan mencuci tangan sebelum melakukan pekerjaan. Teman-teman juga dipastikan untuk menggunakan peralatan kerja dan APD yang sesuai dan standar dalam kondisi baik. Juga masing-masing GH diminta untuk mengingatkan kepada rekannya untuk bekerja secara hati-hati dan memastikan setiap anggota tim bekerja dalam kondisi yang fit dan tidak ada kegiatan-kegiatan di luar SOP yang dilaksanakan di dalam GI. Dan juga jika ada terjadi sesuatu ataupun kebutuhan di dalam pekerjaan di sana dapat berkoordinasi dengan operator atau supervisor GI. Ya, kira-kira dari saya demikian Mbak pesannya Mbak. Terima kasih Mas Budi atas arahannya untuk sertifikator ini. Oke, mungkin bisa kita langsung saja ya. Mungkin dari tim mana dulu? Kita mulai dari tim yang pertama dulu, yang dari Cikarang. Tim JKT2, Mas Akmal dari BC Cikarang, dipersilahkan untuk pelaksanaan safety briefing sebelum melakukan pekerjaan. Baik, teman-teman, saya minta waktunya dulu sebentar sebelum kita melakukan pekerjaan. Baiknya kita safety briefing, dan saya akan sampaikan beberapa poin-poin yang bisa diperhatikan ya. Kita bekerja di panel MUX ini. Ini di lokasi GI mana, Mas Akmal? Oh, ya. Ini di lokasi di GI Jawa BK, Pak. Akan dilanjut. Di Jawa BK, di ruang PLC. Kita pekerjaan di panel multiplexer. Panelnya sudah terlihat. Dan di panel ini bisa kita lihat potensinya ya, tetap ada juga meskipun terlihat rapi, karena kita akan membuka tutup panel ini ya, potensinya ada tertusuk atau gores pinggiran rak ini ya. Ya, alangkah baiknya jika dilengkapi dengan sarung tangan safety. Dan juga helmnya jangan lupa untuk dipasang, maskernya dipakai, sepatu safety juga sudah digunakan. Dan untuk penggunaan toolnya dimohon dengan hati-hati saat digunakan. Mungkin dari kami segitu briefing yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Mas Akmal. Berarti sekarang posisi sudah di ruang PLC ya, sudah siap untuk memulai pekerjaan. Tim juga sudah menggunakan APD secara lengkap ya, mulai helm, sepatu safety, sarung tangan juga dibawa ya, dan juga tools yang akan digunakan juga sudah dipersiapkan dan sudah dicek kondisinya. Oke. Mungkin itu dari tim Cikarang. Sekarang lanjut ke tim Bekasi ya. Mas Bayu, silakan Mas Bayu, dilaporkan kondisinya timnya di lapangan.
Halo, Mas Bayu. Ya, Mas. Ya, silakan dilaporkan kondisinya timnya di lapangan. Ini safety briefing apa di dalam, Mas? Safety briefing di luar juga nggak apa-apa sebelum memasuki area pekerjaan. Boleh di luar ya. Ada. Suaranya soalnya di luar. Yang satu pegang HP-nya buat ke dekat apa kamu tetap briefing, yang Mas Bayunya satu anggotanya pegangin HP-nya gitu. Ya, Mas. Ini suaranya agak kecil soalnya di luar nggak kedengeran. Ya nggak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan kegiatan preventive maintenance di Gardu Induk 150 KP Wahana Garuda Lestari. Nah, di mana yang akan kita lakukan pemeliharaan itu adalah perangkat telco dari P2B dan perangkat ACDC. Lalu sebelumnya gimana untuk kondisi teman-teman? Apakah sehat untuk hari ini? Saya mulai dari Septian. Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Mas Arif, gimana kondisi hari ini? Siap, sehat. Siap-sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan untuk JSA-nya ya. Dari pemeliharaan aset itu potensi bahayanya itu tersengat listrik dan resikonya cedera ringan atau berat. Memastikan kita itu melihat rambu-rambu, SOP, dan IK-nya. Nah, itu menggunakan helm, lalu masker, sarung tangan, lalu wearpack dan sepatu safety. Alhamdulillah semua sudah ada. Untuk sarung tangan nanti kita pakai di dalam area. Lalu untuk pemeliharaan aset radio itu potensi bahayanya kita bisa tergelincir ya di lantainya itu licin dan menyebabkan cedera ringan. Dan untuk pengendaliannya tadi kita memakai sepatu safety agar kaki kita aman. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum melakukan pekerjaan, marilah kita berdoa agar kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di rumah dengan selamat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih teman-teman. Mari kita melakukan pekerjaan ini dengan penuh dengan hati-hati dan tidak rasa kusuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rudi, Ya. Ya. Rudi, maaf mungkin saya potong. Ya. Ini sesi patrol ya Mas ya? Ya. Ya, ini untuk dari tim Bekasi sama Cikarang memang baru memulai pekerjaan atau bagaimana Mas? Atau sudah mulai? Untuk hari ini ada 2 pekerjaan. Tadi yang pertama dimulai dari pagi jam 9 sampai dengan jam 12. Itu di gardu induk yang sebelumnya. Misalkan tadi di Karang itu untuk tim Cikarang Tambun, dan saat ini tim sudah berpindah lokasi ke gardu induk yang lainnya di Japabeka. Jadi yang sekarang ini baru mau. Oke, iya, nggak apa-apa. Mungkin saya potong dulu ya untuk dua tim, jadi nanti untuk dua tim selanjutnya. Mungkin ke tim tadi yang dari Cikarang ya, dengan Mas siapa ya, untuk pengawas KTI. Akmal, Mas Akmal. Dengan saya, Mbak. Mas Akmal dari mitra atau dari internal, Mas?
Gimana, Pak? Mas Akmal dari mitra atau dari internal? Dari internal, Pak. Oke. Satu timnya ada berapa orang, Mas? Satu timnya kita ada 4 orang, Bang. 4 orang itu 2 dengan pelaksana. Ya, maksudnya 4 orang itu 2 pelaksana, saya sendiri sebagai pengawas ketiga, dan saudara Andi sebagai pengawas pekerjaan. Untuk pelaksana ada saudara Ilham dan satu lagi saudara Ahdan. Oke, baik. Ini tadi di GI Jababeka ya, Mas ya? Ya, betul. Oke, untuk pekerjaannya tadi PM ya, Mas? Gimana? Untuk progres pekerjaan yang mau dikerjakan ini PM ya, Mas? Iya, betul. Oke. Berarti untuk pekerjaannya ini di-indoor semua ya? Iya, betul, di Indo. Oke. Untuk dokumen kerja yang digunakan apa saja, Mas? Dokumen pekerjaan yang digunakan itu ada, kalau kita di sini menggunakan WP dan surat tugas. Oke, WP dan surat tugas. Berarti itu langsung ke GI-nya, Mas ya, untuk WP-nya? Iya, langsung dilampirkan atau disampaikan ke SPV GI-nya langsung, Mbak. Untuk APD, untuk safety susah ini boleh dipakai ke dalam GI, Mas? Gimana, Mbak? Untuk APD, Mohon maaf, untuk APD safety susah Ya. ini boleh dipakai ke dalam ruangan GI-nya, Mas? Iya, boleh. Boleh ya? Kebetulan memang di sini diharuskan menggunakan sepatu. Oke. Boleh tolong diperlihatkan, Mas? Mungkin bisa minta tolong satu temannya untuk diperlihatkan Ya. APD apa saja yang digunakan. Ya, baik, Pak. Bentar. Satu orang di sampling disorot kelengkapannya. Nah, ini untuk personil yang sudah menggunakan APD lengkap. Tadi kok Dia sudah menggunakan helm, sepatu safety-nya sudah digunakan, sarung tangan sudah disiapkan, dan juga sudah memakai masker. untuk hari ini di GI Jababeka ada pekerjaan tertentu tidak, Mas? Gimana, Mbak? Mohon maaf. Ada pekerjaan di ketinggian nggak untuk progres PM di GI Jababeka? Untuk pekerjaan sih kita PM di berangkat multiplexer aja sih, Mbak, untuk hari ini. Jadi tidak ada pekerjaan ketinggian yang memerlukan tangga ya, Mas ya? Masih terjangkau. Iya, betul. Ada. Iya, betul. Lalu untuk di sekitar tempat kerja ini, lingkungan kerja, ada jalur evakuasinya tidak, Mas? Ada, Mbak. Ada. Boleh diperlihatkan, Ya, ada. Mas? Bentar, Mbak. Lumayan ya, Mas ya? Ya. Berarti untuk kandangnya ini tidak ada di sekitar tadi ya, yang ruangan yang Mas Akmal kerjakan ya? Iya. Iya. Di Hanya ada di depannya. sebelah sini, Mbak. Oke, baik. Mungkin karena itu untuk sign dari jalur evakuasinya lumayan jauh ya, Mas ya. Jadi dipastikan aja tim Mas Akmal ini tahu ya untuk penanda jalur evakuasinya itu ke arah mana. Seperti itu. Iya. Oke, lalu untuk APAR ada tidak, Mas? Apa di setiap sudut ada sih, Mbak. Ada satu, ada dua, menuju ruang ACDC pun ada, dan di ruang ACDC lengkap, ada di ruang PLC, sebelum ruang PLC juga ada, Mbak. Berarti untuk di ruang PLC juga ada. Berarti untuk APAR ini sangat mencukupi ya, Mas ya, untuk jumlahnya. Oke, lalu Tiap sudutnya ada, Mbak. Ya, lalu mungkin kira-kira apa saja, Mas, untuk asset action maupun condition di sekitar lingkungan kerja, Mas, di sekitar ruang PLC itu?
Ya, untuk di PLC ini ada unsafe conditionnya itu berupa plat ini ya, plat besi penutup jalur kabel bawah tanah ini, karena ada beberapa bagian yang tidak rapat ya dengan tanah, ini bisa menyebabkan kita tersandung, terjatuh, karena di depannya juga ada panel, ada dan juga contohnya seperti ini, penutup kabelnya tidak rapat, ini bisa nanti jalur kabelnya itu bisa terputus jika terinjak, tidak sengaja terinjak gitu. Mungkin untuk konsep conditionnya seperti itu, Mbak. Oke. Lalu kalau untuk lantainya ini Mas, licin tidak Mas? Karena kan pakai sepatu ya di dalam ruangan. Ya. Ya. Kalau untuk lantainya sih tidak licin, Mbak. Tidak licin. Karena mungkin sudah dirawat oleh pihak BI, jadi tidak ada debu yang bisa menyebabkan lantai menjadi licin. Oke, terima kasih Mas Akmal. Untuk hari ini APD-nya tadi sudah sangat lengkap, maupun tadi penjelasan dari aspek action maupun kondisinya juga cukup jelas ya Mas. Semoga konsisten ya Mas terus menerapkan APD, dan sebelum mulai pekerjaan juga semoga konsisten safety briefing ya Mas ya. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Kalau misalkan Mas Akmal mau lihat, gak apa-apa, silakan untuk lanjutkan pekerjaannya. Ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Akmal. Iya. Ya, sama-sama. Lalu untuk terima kasih Pak. sama-sama. Ya, untuk teman-teman terima kasih. Saya izin live. Ya, silakan. Ya, boleh. Lalu untuk Mas Bayu dari tim Bekasi, monitor Mas. Ya Mbak. Ya Mas Bayu, ini baru mau mulai pekerjaan juga ya Mas ya? Iya Mbak. Oke. Ini dari sebenarnya sih udah sih PM-nya Mbak. Oh sudah. Ini berarti masih progres apa sudah selesai Mas? Alhamdulillah sih sudah, tinggal report kita. Oke, nggak apa-apa. Untuk dari tim Mas Bayu, ini dari internal atau dari mitra Mas? Dari Haliora Powering dong Mbak. Oh oke, dari Haliora. Ada berapa orang Mas di tim Mas Bayu? Tim saya ada 4 termasuk saya. Ini tadi di GI mana ya Mas? Di Wahana Garuda Lestari. Oh di Wahana Garuda Lestari. Oke, untuk pekerjaannya PM-nya Mas ya? Betul Mbak. Lalu untuk pekerjaan hari ini full di indoor atau ada outdoor juga Mas? Indoor sih Mbak. Full indoor. Outdoornya enggak ada. Oke. Untuk dokumen kerja yang digunakan apa saja Mas? Ada working permit, surat tugas Mbak. Oke. Lalu untuk APD-nya Mas, mungkin ada temannya bisa minta tolong untuk diperlihatkan tadi APD apa saja yang digunakan. Kita mulai dari atas Mbak. Di sini kita pakai helm, masker, sarung tangan. Kebetulan kita lepas Mbak karena posisi di luar. Tadi kita progres udah pakai sarung tangan. Lalu ada wear pack di sini. Lalu ada sepatu safety. Begitu Mbak. Oke, untuk masker ini memang digunakan tadi ya Mas ya selama bekerja. Masker kita kalau di dalam ruangan kita pakai Mbak. Kita gunakan. Lalu untuk ketinggian tadi ada pekerjaan ketinggian nggak Mas di dalam? Gimana maaf Mbak? Suaranya. Tadi ada pekerjaan ketinggian tidak Mas saat di dalam? Oh tidak ada. Oh tidak ada pekerjaan ketinggian. Iya. Lalu untuk posisi apart
tersedia tidak ya Mas ya? Posisi apa? Di sini sih kebetulan GI-nya GI kecil Mbak, cuman posisi apa ada di sana Mbak. Tapi ada ya. Lalu Jadi untuk adanya ya. di satu ruangan aja. Satu ruangan aja posisinya Mbak. Gitu Mbak. Tadi Mas Bayu kerjaannya di sekitar situ Mas? Di sekitar ruangan itu? Saya ya. Kebetulan di sini perangkatnya sedikit, tidak ada baterai. Untuk jalur evakuasinya ada tidak Mas? Untuk penanda jalur evakuasi? Ini sakit susah juga boleh masuk ya Mas ya? Apa harus di? Oh, kebetulan di sini nggak boleh Mbak. Nggak boleh ya? Harus dilepas di sana. Iya, lepas Mbak. Nah, kebetulan ini satu ruangan ya Mbak. Sepertinya kayaknya jalur evakuasi. Untuk penanda titik kumpulnya juga nggak ada Mas? Di luar. Ada. Oke. Lalu tadi bisa disebutkan lagi Mas mungkin mengenai action maupun function saat tadi bekerja ini dijumpai atau ditemukan apa saja? Apa kurang jelas Mbak, bisa diulang lagi Mbak. Unsafe action atau unsafe condition Mbak. Selama melakukan pekerjaan. Unsafe condition. Unsafe condition. Udah ada ya untuk kabel, posisi kabel ini tidak ada yang terbuka ya Mas ya? Tidak ada yang berserakan. Oke. Aman. Untuk lantainya ini licin tidak Mas? Karena kan Mas tidak licin Mbak. Pakai kaos kaki ya, nggak licin ya. Oke, lalu lalu untuk mungkin untuk pencahayaan ini mencukupi ya Mas ya? Kayaknya cukup Mbak. Oke. Jelas, terang. Tadi sebelum melakukan pekerjaan dilakukan safety briefing ya Mas? Betul. Kita setiap orang pekerjaan pasti safety briefing. Ini pekerjaan yang pertama apa tadi sebelumnya ada lagi Mas? Sebelumnya ada. Ini sudah yang GI kedua Mbak. Oke, berarti sama seperti dari tim Cikarang tadi ya. Lanjut ya Mas ya. Habis dari sini ada lagi Mas atau ke base camp? Sudah langsung ke base camp karena sudah jam 2 kan, waktu GI jam 3 selesai. Oke, baik. Mungkin dari safety patrol hari ini untuk APD-nya juga sudah lengkap ya Mas ya. Lalu juga dokumen kerjanya sudah lengkap juga dari working permit dan surat tugasnya. Mungkin karena di GI juga ya Mas ya, jadi untuk segala dokumen kerja dan APD ini lengkap ya. Dan lumayan ketat ya untuk di GI untuk bisa masuk ke dalam. Lalu untuk pekerjaan ketinggian tidak ada, dan untuk unsafe condition mungkin tadi mungkin karena kan kita, posisinya lantai keramik ya kan, ya karena kita bekerja di sekitar area tegangan listrik ya, jadi untuk unsafe condition-nya mungkin walaupun tidak langsung di tenaga listrik gitu ya, tapi kita bekerja di sekitar tenaga listrik, jadi untuk unsafe condition tersengat listrik itu masih tetap menjadi utama ya untuk tingkat risiko yang paling tingginya. Lalu mungkin bisa juga seperti tadi kayaknya ada itu Mas ya, plat-plat untuk penutup kabel di ubin ya. Iya kebetulan lagi ada buat rak atau apa nih, sepertinya lagi ada pekerjaan dari GI-nya. Nah itu juga diperhatikan, takutnya platnya tidak rata dengan ubin, nah ini bisa nanti jadi tersandung dan terjatuh. Mungkin itu saja dari saya Mas Bayu, terima kasih untuk sudah safety patrol dan sudah menerapkan implementasi K3 dengan baik, semoga selalu konsisten juga untuk kedepannya ya Mas ya.
Siap, Mbak. Baik, terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih. Oke, Mas Rudi bisa lanjut ke tim Oke. selanjutnya, Mas. Untuk tim selanjutnya kita ke BC Cawang dulu ya, karena timnya itu mau segera progres nanti di lapangan. Oke, Mas Aji Santoso dipersilakan. Oke, siap. Kami Bekasi sudah live, Mas. Ya, Bekasi silakan. Ini izin tanya sebelumnya, Pak, ini dari safety briefing dulu apa langsung? Ini langsung dipersiapkan aja. Langsung aja ya, Mas ya. Dilaporkan kondisi timnya, lokasinya lagi di mana, peralatannya yang dipakai apa aja, terus kelengkapan dokumennya apa aja, sama Oke, kondisi siap. ruangannya nanti. Ya, makasih. Oke, siap. Baik, sebentar. Ini kita dari Suaranya ke-mute kayaknya. ya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kita tim Cawang sedang berada di Gardu Induk Cipinang. Baru saja menyelesaikan pekerjaan di Danayasa dan saat ini baru sampai di Gardu Induk Cipinang. Baru saja sampai. Untuk kelengkapan kerja kita dari segi APD, kita selalu memastikan untuk selalu memakai safety helm, safety masker, wear pack, dan safety shoes. Untuk APD-nya itu paling tambahannya ada safety gloves untuk di ruang baterai nanti. Untuk di ruang baterai nanti. Itu aja untuk APD-nya. Lalu untuk alat-alatnya kita sudah kita siapkan sedemikian rupa dari alat ukur, dari obeng-obeng dan perangkat pendukung lainnya seperti senter dan vacuum cleaner. Di sini kita juga di Gardu Induk Cipinang ini terbilang untuk safety-nya cukup bagus. Untuk di indoor ada foam 200 untuk pemadam apinya, dan di pos security juga ada di dalam, dan di sini titik kumpul jika terjadi suatu anomali atau kejadian yang tidak diinginkan. Dan ini pelang-pelang jalur evakuasinya, maaf, sepertinya tidak dipasang rapi oleh tim dari GI. Itu yang bisa saya sampaikan karena keadaan masih di luar. Jadi kita belum izin masuk juga sama supervisornya, masih izin sama security. Gitu, Bu. Oke, terima kasih laporannya Mas Aji. Ya, Mbak Nisa silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, Mas Aji dari tim Haliora ini berapa orang Mas satu timnya? Saya ada 4 tim, terdiri dari 2 pelaksana dan 1 pengawas pekerjaan, dan saya sendiri sebagai pengawas K3. Ini tadi pekerjaannya apa Mas? PM juga? Ya, sama. Masih preventive maintenance level 1 bulanan. Oke, rutin ya berarti ya? Rutin, setiap bulan. Ini pekerjaannya di GI Cipinang, outdoor atau indoor ya Mas? Nanti? Pekerjaan indoor, Bu. Indoor ya. Tapi ini berarti belum proses masuk ya Mas ya? Masih belum menunggu. Iya, karena masih menunggu izin dari supervisor, karena kita baru sampai sini langsung ikut safety patrol ini. Oke, tapi sudah tahu kondisi di dalam bagaimana tuh Mas? Sudah tahu. Sudah tahu ya. Nanti untuk pekerjaan PM ini ada pekerjaan di ketinggian tidak? Oh, kalau di ketinggian itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Karena mungkin belum di lokasi ya, jadi tadi kan untuk jalur evakuasi mungkin sudah ada ya, namun belum sesuai. Nah, saya yakin juga untuk di GI pasti sudah
minimal sudah ada untuk penanda jalur evakuasi ya, karena kalau di GI ini biasanya ketat untuk safety sign-nya dan APAR. Namun mungkin nanti dipastikan aja ya Mas ya dari Mas Aji dan rekan-rekan tim ini mengetahui mengenai letak-letak dari jalur evakuasi, titik kumpul dan APAR. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang tidak diduga dan diinginkan, ini Mas Aji dan rekan-rekan tim sudah tahu apa yang harus dilakukan mengenai APAR ataupun harus keluar lewat mana dari jalur evakuasi tersebut. Lalu bisa disebutkan Mas mungkin mengenai unsafe action maupun condition yang mungkin nanti bisa dijumpai di lingkungan kerja Mas Aji? Kalau untuk unsafe condition-nya di ruang telco itu terdapat equipment yang memiliki kabel-kabel sensitif seperti fiber optik itu mungkin banyak kerak-kerak juga, bisa terjadi bentur kepala, dan lantai yang mengangkat. Jadi kebetulan kita di ruang PLC tidak boleh pakai sepatu, Bu. Jadi kita selalu tekankan supaya tidak tersandung dan terjadi pendarahan pada kaki kita gitu. Jadi kita tekankan lagi untuk selalu berhati-hati dalam bekerja. Untuk unsafe action-nya kita selalu tekankan juga kepada tim, kepada pelaksana juga supaya fokus dalam bekerja, tidak bergurau saat bekerja, dan fokus pada pekerjaan supaya semua berjalan dengan baik. Oke, mantap Mas Haji. Mungkin karena belum memulai pekerjaan ya, belum masuk ke pekerjaan juga, belum masuk progres. Nanti safety briefingnya ini dijelaskan kembali aja ya Mas ya, para rekan mengenai unsafe action dan condition gitu ya. Dan mungkin karena setiap lingkungan tempat kerja ini berbeda juga ya, mengenai risiko dan bahaya. Nanti setelah diobservasi, mungkin kan Mas Haji sudah pernah ya bekerja di GI ini, pasti sudah sering ya. Iya, mungkin tapi kan bisa jadi ada bahaya-bahaya baru ya kita belum tahu karena belum memasuki ke ruangan. Nah, nanti diidentifikasi lagi aja, disampaikan ke rekan-rekan yang lain yang masih Haji ya. Siap. Oke, mungkin itu saja dari saya Mas Haji. Semoga untuk pemakaian APD-nya ini diimplementasikan dengan baik ya Mas ya. Siap Bu, aman. Terima kasih Mas Aji. Sama-sama Bu. Saya izin live. Oke, boleh Mas. Boleh Bu. Oke, silakan. Karena mau langsung progres pekerjaan. Sudah ditunggu sama SPP-nya juga. Oke, jangan lupa safety briefing-nya dulu ya Mas. Siap. Pasti saya safety briefing untuk awal pekerjaan. Terima kasih. Terima kasih juga Mas. Terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama Mas Haji. Assalamualaikum. Salam. Langsung lanjut ya Bu ke tim selanjutnya ini. Iya, ke tim karet. Bang Iqbal dipersilakan Bang untuk laporan kondisi timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal dari BC Karet Pak. Waalaikumsalam. Kita udah baru selesai pekerjaan di GI Gambir baru selesai. Jadi safety briefingnya tadi udah kita jalanin. Yang kita kemukakan di safety briefing itu biasanya bukan APD sama kecelakaan ya, kecelakaan kerja serta cara menanggulanginya. Yang pertama APD yang kita gunakan seperti ini. Sebentar saya balik. Nah ini safety helmet, wear pack, dan sepatu safety. Ada satu tim yang belum dapat, jadi yang lainnya udah ada semua. Helm. Oh iya, satu tim itu satu orang belum dapat sepatu safety ya karena anggota baru ya? Baru masuk. Jadi Mbak Anissa nih ada catatan satu nih mungkin Mbak nanti. Ini karena anggota baru, kemarin timnya ini posisinya cuma 3 orang, ini baru ketambahan 1 orang, jadi APD-nya masih dalam proses oleh Haleora. Lanjut dulu aja
silakan. Oke, ini peralatan yang kita gunakan. Dari mulai tools, kemudian harus ada K3 P3K ini. Nah, bukan. Ini ada 4 set. Kemudian peralatan lainnya helm, center, cleaner, vakum, terus sarung tangan, terus dan air aki. Peralatan lain yang kita pakai di sini, ampere dan termostat. Sarung tangan ada backup di sini, kanebo juga ada. Oke, itu perlengkapan yang kita bawa. Tidak ada pekerjaan di ketinggian, jadi pekerjaannya on floor semua, di bawah semua. Indoor ya Bang? Indoor. Outdoornya juga nggak ada. Untuk baterai masih sama di indoor juga, nggak di luar. Terus untuk tiap lantai tersedia apar. Di tiap ruangan juga ada aparnya, kayak yang kecil-kecil. Terus untuk akses keluar darurat ada 2, ada lewat pintu utama dan lewat tangga. Sebelahnya ada tangganya. Jadi ada 2 akses emergency exit. Untuk tempat berkumpulnya di dekat situ juga Bang? Briefing ada di sini Pak, sebentar. Di assembly point. Di depan pintu keluar itu langsung ada ini ya, assembly point ya. Oke. Ini yang jalur keluar, sama juga lewat sini juga, bisa juga lewat sana. Sudah di 2 jalur aktif. Juga udah alat P3K. Ya. Kalau ada masalah kita udah siapin. Oke. Bu Anissa. Silakan Bu Anissa. Ya, terima kasih Mas Iqbal tadi sudah dijelaskan. Oke, ini tadi yang jadi highlight untuk pekerja baru ya Mas. Ini baru masuk hari ini. Udah berapa? Ada 2 mingguan. 2 mingguan. Sudah 2 minggu. Oke. Untuk APD servicesnya memang tidak ada cadangan ya Mas? APD belum ada cadangan ya Mbak? Belum ada. Untuk rompi juga sama sekali nggak ada. Kenapa? Untuk rompinya. Rompi? Iya. Wearpack belum ada Pak. Wearpack sama sepatu yang belum ada. Kalau helm kita ada spare. Kalau wearpack itu mungkin dia bisa pakai seragam teman yang lainnya itu ya? Iya, mungkin bisa itu Mas ya. Karena ini sudah 2 minggu gitu ya. Mungkin kalau misalkan baru hari ini masih dimaklumi. Tapi karena sudah 2 minggu, ini sudah waktu yang lama lah ya. Jadi mungkin kalau memang dari pihak mitra manajemen Mas ini belum menyediakan, mungkin bisa diapply dengan meminjam gitu ya. Dari baju kerjanya atau mungkin pakai rompi kerja yang dia bolong-bolong itu Mas, yang kayak jaring-jaring. Iya. Pakai itu, ya, jangan sampai polos seperti itu. Lalu untuk service shoes, ini tadi untuk di dalam GI pakai service shoes tidak Mas? Nggak boleh pakai sepatu Mbak, kita sepatu harus dilepas di luar. Oke, mungkin kalau untuk GI karena memang kita mau pakai service shoes tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan pekerjaan outdoor, ini kan mengharuskan pakai service shoes gitu, tidak ada toleransi untuk tidak menggunakan service shoes. Mungkin dikoordinasikan lagi aja Mas ke manajernya untuk dipercepat pengadaan service shoes-nya, atau mungkin kalau misalkan memang belum ada service shoes, jangan diperbolehkan untuk bekerja di ketinggian, ya Mas. Iya, memang nggak ada pekerjaan di ketinggian kayaknya Pak.
Kalau untuk outdoor juga memang tidak ada. Nggak ada. Pekerjaan di ketinggian biasanya Sementara itu belum ada, dikerjakan Bu. sama tim ASS. Belum ada ya. Sementara Iya. belum ada. Jadi kalau misalkan besoknya ada gitu ya, ada pekerjaan ketinggian, ini jangan diperbolehkan dulu ya, karena Oke, apalagi siap. pekerjaan ketinggian itu tidak ada toleransi. Oke. Oke. Lalu ini tadi bertiga aja ya Mas ya? Untuk Berempat. timnya? Sama saya. Berempat. Ah. Oke, ini dari mitra mana Mas? GH Karet Dari Haleora. dari Haleora. Pourindo. Ya, Pak Haleora Pourindo. Untuk ininya progresnya tadi PM juga ya Mas ya? Iya, PM juga. Oke, ini tadi GI Gambir baru kan ya Mas ya? Betul, GI Gambir baru. Untuk dokumen kerjanya ini sudah lengkap ya Mas ya? Kalau di GI Sudah kami serahkan, Mbak, ke sudah supervisor. serahkan. Iya. WP dan surat tugas. Iya, WP surat tugas. Oke, yang tadi juga sudah dijelaskan tadi mengenai evakuasi dan paspornya. Saya yakin kalau untuk GI ini seminimal-minimalnya pasti dia menyediakan untuk apar dan biaya evakuasi. Tapi untuk lingkungan kerjanya tadi menemukan suatu kendala mungkin Mas, atau ada lantai kerja yang terbuka dan lain-lain. Gimana, Mbak? Kerjaan apa? Tadi saat bekerja di dalam ruangan, di dalam GI Gambir baru, ini menemukan suatu kendala tidak Mas? Seperti mungkin lantai kerja terbuka atau enggak, pencahayaannya kurang. Pencahayaan lengkap, fan juga di ruang baterai nyala, lampu Oke. tempat-tempatnya nyala. Berarti nggak ada kendala ya Mas ya? Nggak ada kendala. Nggak ada. Nah, biasanya kalau ada kendala kita report langsung. Kita langsung ke pihak GI-nya. Gimana, Mbak? Kalau misalkan ada kendala, ini Mas Iqbal langsung berkoordinasi dengan siapa? Di grup, saya lempar di grup, Mbak, di grup AMC Jakwan. Oke. Lalu bisa disebutkan Mas untuk asset action dan condition-nya? Gimana? Bisa disebutkan untuk asset action dan condition-nya? Unsafety action itu kemungkinan terjadi tersengat tegangan listrik waktu di reakti. Jadi safety-nya itu kita pakai sarung tangan supaya tidak tersengat. Terus unsafety action-nya juga ada kemungkinan lantai yang licin. Jadi kita harus hati-hati di ruangan tersebut. Oke. Tadi dilakukan di luar kan? Pengecekan tegangan tidak Mas sebelum melakukan pekerjaan? Kenapa, Mbak? Dilakukan pengecekan tegangan tidak sebelum melakukan pekerjaan? Untuk sekarang enggak, Mbak. Sekarang cuma L1 aja. Kalau di L2 kita lakukan pengecekan tegangan. Oke. Mungkin cukup itu saja dari saya, Mas Iqbal. Terima kasih. Baik. Mungkin diingatkan lagi ya, yang tadi saya bilang ke manajemennya untuk dipercepat proses pengadaan dari APD, karena kalau misalkan nanti sewaktu-waktu ada safety patrol dari pihak PLN ya, mereka tidak mau menoleransi Mas, walaupun pekerja baru atau bagaimana, apalagi ini sudah 2 minggu ya, itu bukan pekerja baru lagi namanya, seperti itu. Jadi untuk minimalisir, dan memang kita juga sudah tidak toleransi ya dengan APD, ini diakalin aja ya untuk APD dari pekerja barunya, seperti itu. Dan itu saja, terima kasih sekali lagi Mas Iqbal sudah bisa safety patrol dan sudah mengimplementasikan K3. Mungkin yang terakhir ada tambahan dari Pak Anggara atau Pak Rangga untuk tim Mas Iqbal, dipersilahkan Pak. Gimana, Mbak? Nggak kedengeran. Bang, lagi tanggapan bentar Bang. Ya, makasih teman-teman ya. Iya. Kelihatan nggak kamera saya? Nah, ini baru kelihatan. Oke, Mas Rudi, teman-teman, Mas Firdaus, terus teman-teman yang lain juga, teman-teman mitra. Terima kasih banyak sudah konsisten ya untuk melakukan safety patrol ini. Mudah-mudahan kita bisa saling melengkapi kekurangan, terus mudah-mudahan juga kita bisa saling menambahkan apa yang harus kita improve-kan gitu ya. Nah, cukup sih dari saya untuk koreksinya, tadi sudah detail dan sudah ditambahkan juga dari teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keselamatan dan kesehatan, lancar untuk pekerjaannya semuanya.
Amin. rekan-rekan mitra semuanya, Mas Rudi. Itu saja dari saya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan kerja ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelancaran. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rangga atas tambahannya. Mungkin karena sudah diminta juga bisa kita cukupkan atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Mas Rudi. Saya rasa cukup Mbak. Terima kasih. Cukup ya. Oke, mungkin ini berarti langsung ke basecamp ya Mas Iqbal? Gimana Mbak? Ini habis dari sini langsung ke basecamp. Iya, udah di sini langsung ke basecamp. Oke, hati-hati ya diterapkan untuk safety driving-nya. Ya Mas Iqbal, semoga apa yang tadi menjadi catatan ini menjadi tindakan perbaikan untuk selanjutnya ya Mas. Iya, Kita saling mengingatkan saja bersama. Iya. Yang mungkin bisa dicukupkan untuk hari ini. Iya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Terima ya, Pak. kasih. Ya, Ya, terima kasih Mas Terima Iqbal. kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Rudi sudah memfasilitasi. Ya. Terima kasih Mbak Anissa. Oke, saya izin kuasa untuk roomnya.